Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita akan menyelami kisah kehidupan yang begitu mulia dan agung, yaitu kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama dan pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan sekadar seorang istri, tetapi adalah fondasi dari awal berdirinya Islam, sosok yang cintanya abadi di hati Rasulullah. Bahkan jauh setelah Khadijah wafat, Rasulullah tidak pernah sekalipun melupakan cintanya. Beliau sering sekali mengenang masa-masa indah bersamanya dan memastikan untuk selalu mengirim hadiah kepada teman-teman serta kerabat Khadijah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang lain, pernah merasa cemburu atas ingatan abadi ini. Rasulullah menunjukkan kemarahan yang jarang terjadi. Beliau dengan tegas berkata, "Demi Allah, Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada dia." Rasulullah melanjutkan, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang menahannya dariku, dan darinya lah Allah menganugerahiku anak-anak." Kata-kata ini menunjukkan betapa dalamnya kedudukan Khadijah di hati beliau, sebuah cinta yang tak lekang oleh waktu. Lalu, siapakah sebenarnya sosok wanita luar biasa ini? Khadijah berasal dari garis keturunan yang sangat terhormat, Bani Asad dari suku Quraisy. Sejak muda, Allah telah melindunginya dari segala kekotoran moral yang melanda jazirah Arab pada masa jahiliyah. Karena kemurnian dan kehormatannya yang tak tercela, beliau dikenal dengan gelar Sayyidah Thahirah atau wanita suci. Beliau juga dijuluki Al-Kubro, yang agung, karena kedudukan dan keagungannya yang tak tertandingi di kalangan kaumnya. Khadijah adalah sosok wanita yang nyaris sempurna, cantik, cerdas, berwibawa, dan seorang pebisnis yang sangat sukses. Dengan kekayaan yang melimpah ruah, beliau dikenal karena etika dagangnya yang tinggi. Beliau tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga selalu mencari mitra dagang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menjalankan bisnisnya yang berskala besar. Inilah titik awal dari takdir yang mempertemukan dua insan paling mulia. Kisah cinta mereka dimulai ketika Khadijah, yang sangat mengutamakan integritas dalam bisnisnya, mendengar tentang reputasi seorang pemuda bernama Muhammad. Saat itu, Muhammad sudah terkenal di seluruh Mekah dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Terkesan dengan reputasi keikhlasan dan kejujurannya, Khadijah menawarkan sebuah kemitraan dagang yang sangat istimewa. Beliau meminta Muhammad untuk membawa kafilah dagangnya ke Syam dengan upah yang jauh lebih tinggi dari yang biasa beliau berikan kepada pedagang lain. Tawaran ini diterima. Muhammad pun berangkat bersama pelayan setia Khadijah, seorang pemuda bernama Maisarah. Sepanjang perjalanan itu, Maisarah menyaksikan berbagai keajaiban dan tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Ia melihat bagaimana awan senantiasa menaungi beliau dari teriknya panas matahari. Ia juga mendengar percakapan antara Muhammad dengan seorang biarawan Kristen yang mengenali tanda-tanda kenabian terakhir pada dirinya. Ketika mereka kembali ke Mekah, ekspedisi dagang itu menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, sebuah kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bukan keuntungan itu yang paling mengesankan Khadijah. Laporan rinci dari Maisarah tentang akhlak mulia, kejujuran, kecerdasan, dan tanda-tanda luar biasa yang menyertai Muhammad selama perjalanan itulah yang benar-benar memikat hatinya. Saat itu, Khadijah adalah seorang wanita berusia 40 tahun yang telah 2 kali menjanda. Banyak pembesar dan bangsawan Quraisy yang melamarnya. Namun semuanya ia tolak. Hatinya kini terpaut pada seorang pemuda berusia 25 tahun yang tidak memiliki kekayaan, tetapi memiliki akhlak yang paling mulia. Melalui perantara sahabatnya, Nafisah binti Munabih, Khadijah yang mulia dengan keberanian dan keyakinan memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak lazim pada masanya. Beliau melamar Muhammad untuk menjadi suaminya. Pernikahan ini bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan awal dari kemitraan spiritual dan dukungan tanpa batas yang akan mengubah jalannya sejarah manusia.
Selama 15 tahun pernikahan mereka sebelum kenabian, mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh cinta, sakinah, dan mawadah. Dari pernikahan inilah lahir anak-anak Rasulullah, kecuali Ibrahim. Bertahun-tahun kemudian, ketika Muhammad mulai merasakan kerinduan untuk menyendiri dan beribadah, beliau memilih Gua Hira sebagai tempatnya berhalwat. Selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, beliau merenung di sana. Dan siapakah satu-satunya orang yang memastikan kebutuhannya terpenuhi? Dialah Khadijah. Dengan setia, beliau akan mendaki bukit terjal itu untuk mengantarkan bekal, memastikan suaminya tercinta tidak kekurangan apapun dalam pencarian spiritualnya. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, tibalah momen yang ditunggu-tunggu. Malaikat Jibril turun membawa wahyu pertama. Nabi Muhammad kembali ke rumah dalam keadaan gemetar hebat. Tubuhnya menggigil ketakutan. Beliau berseru, "Selimuti aku, selimuti aku." Di saat genting seperti ini, seorang istri biasa mungkin akan panik. Tapi Khadijah tidak. Dengan ketenangan yang luar biasa, beliau memeluk dan menyelimuti suaminya, lalu mengucapkan kata-kata penghiburan yang abadi. Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah. Allah tidak akan pernah mempermalukanmu, sungguh. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, menolong yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, menghormati tamu, dan membantu orang yang tertimpa kesulitan." Kata-kata ini bukan sekadar penghiburan, tetapi sebuah kesaksian atas kemuliaan akhlak suaminya dan keyakinan penuh bahwa orang sebaik dirinya tidak mungkin dicelakakan oleh Tuhan. Setelah menenangkan suaminya, Khadijah membawanya bertemu dengan sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang Nasrani yang memahami kitab-kitab suci. Warakah mengonfirmasi bahwa yang datang kepada Muhammad adalah Namus al-Akbar, yaitu malaikat Jibril, yang juga datang kepada Nabi Musa. Momen inilah yang mengukuhkan segalanya. Dengan keyakinan yang penuh dan tanpa keraguan sedikit pun, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman dan menerima Islam. Beliau adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tak tergantikan bagi Nabi, yang setelah itu harus menghadapi penolakan, cemoohan, dan penganiayaan dari seluruh penduduk Mekah. Saat seluruh dunia mendustakannya, Khadijah ada di sana untuk membenarkannya. Saat semua orang memusuhinya, Khadijah ada di sana untuk melindunginya. Bersama Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, Khadijah adalah salah satu dari 3 orang pertama yang melaksanakan salat secara berjamaah di muka bumi. Pengorbanan Khadijah tidak berhenti di situ. Beliau menanggung penderitaan yang luar biasa bersama Nabi. Puncaknya adalah saat pemboikotan kejam yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib di lembah yang dikenal sebagai Shibe Abi Talib selama 3 tahun penuh. Mereka diisolasi, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada pernikahan, dan tidak boleh ada interaksi apapun. Mereka harus menahan lapar dan kesulitan yang ekstrem. Bayangkan Khadijah, wanita agung yang terbiasa hidup dalam kemewahan, kini harus merasakan kelaparan hingga hanya memakan dedaunan kering. Meskipun usianya sudah lanjut, di atas 60 tahun, beliau tetap teguh mendampingi suaminya, mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, hingga tak tersisa sedikit pun. Ketegarannya menjadi inspirasi bagi kaum muslimin yang saat itu jumlahnya masih sangat sedikit. Sebagai penghormatan tertinggi dari langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan pengorbanan Khadijah tanpa balasan. Suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang membawa wadah berisi lauk, makanan, atau minuman. Apabila ia datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku. Dan berilah ia kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara berongga, di mana tidak ada suara ribut dan tidak ada pula rasa lelah. Subhanallah, salam langsung dari alam, Tuhan semesta alam." Untuk seorang wanita, ini adalah sebuah kemuliaan yang tak pernah diberikan kepada wanita manapun selain dirinya. Ini adalah bukti betapa agungnya kedudukan Sayyidah Khadijah di sisi Allah.
Tidak lama setelah pemboikotan berakhir, pada bulan Ramadan, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Sayyidah Khadijah wafat di usia 65 tahun. Kepergiannya merupakan pukulan yang teramat berat bagi Nabi Muhammad, disusul dengan wafatnya sang paman, Abu Talib, di tahun yang sama. Tahun itu pun dikenang sebagai Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Rasulullah begitu berduka, hingga beliau secara pribadi turun ke liang lahat untuk membaringkan jasad istri tercintanya untuk terakhir kalinya. Sahabat sekalian, Sayyidah Khadijah bukan sekadar istri, beliau adalah mitra perjuangan, perisai pelindung, sumber ketenangan, dan bukti nyata dari sebuah cinta dan pengorbanan tanpa batas. Kisahnya adalah teladan abadi tentang kekuatan seorang wanita yang berdiri teguh di sisi kebenaran. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya yang tak terhingga kepada Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah Al-Kubro, dan mengumpulkan kita bersamanya di surga kelak. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah inspiratif dalam sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.